olah bibir. Jadi ngaji itu harus ada latihan olah bibir untuk membaca isma. Karena apa? Karena semua huruf itu ada makhrajnya. Makhraj itu tempat keluarnya. Ada yang di bibir, ada yang di tenggorokan, ada yang di ujung lidah, ada yang di pangkal. Kalau yang jadi calon perumpamaan manusia, persentase tempat jadinya itu bahkan bisa dikatakan kayak lulus itu pilkada sama pilkada itu kan beda sedikit. Pilkada itu jika sedikit lupa, pilkada jika lupa jadi. Jika lupa jadi, makanya jangan sampai lupa nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin orang yang mengikuti Al-Quran tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Artinya selamat dunia dan siapa yang berharap selamat dunia dan seluruh manusia berharap selamat dunia dan kuncinya di sini. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan turunnya Al-Quran itu? Kalau tahun Masehi tahun 610, sekarang tahun 2022, berarti sudah sekian 1000 tahun sekian. Al-Quran semakin dicintai, semakin memasyarakat dan semakin semangat. Turunnya Al-Quran di Gua Hira pas bulan Ramadan. Kata guru saya itu Mbak Main juga. Turunnya Al-Quran pas bulan Ramadan, Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaan pas Ramadan. Turunnya Al-Quran 17 Ramadan, kemerdekaan 17 Agustus. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sampai di sini. Kita harus ini menyimpulkan kenapa Allah pertama kali menurunkan ayat Al-Quran yang sebesar itu. Tapi yang pertama diturunkan adalah Iqra. Artinya Iqra adalah bacaan. Dikatakan Madaniyah, suratnya juga dikatakan Madaniyah. Ciri-ciri surat yang turun sebelum Nabi Hijrah itu kebanyakan tentang akidah, tentang keimanan. Ya ayuhan nas itu mayoritas di. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu mayoritas turunnya setelah Hijrah. Berarti Allah memanggil di Al-Quran memanggil kita itu ada ya ayyuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhal kafirin. Itu tidak. Ya ayyuhalladzina amanu paling banyak. Artinya berarti orang iman ini lebih dan lebih diperhatikan oleh Allah daripada yang lain. Karena ya ayyuhalladzina amanu kan berarti artinya orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah. Kemarin saya lihat di Al-Quran ada 8. Panjenengan bisa lihat di HP, pakai HP, ada aplikasinya, aplikasi untuk mencari ayat Al-Quran, bisa dijuduli dengan judul Al-Quran Pintar. Misalnya pingin ya ayyuhalladzina amanu di Al-Quran ada berapa? Hanya tuh berapa kan sudah keluar. Alladzina amanu wa amilus sholihat di Al-Quran ada berapa? Itu. Misalnya kamu cari Innallaha ma'as-sabirin itu ada di surat apa yang berapa? Cuman udah. Misalnya orang tanya, Pak Isa Bartuni itu surat apa? Dia tentu. Itu Al-Quran Pintar, saya punya aplikasi. Kalau ingin belajar. Setelah itu Al-Quran itu ternyata kandungannya macam-macam. Di antara kandungan Al-Quran itu satu adalah tauhid. Tauhid itu yaitu mengesahkan Allah, berbicara tentang Allah, berbicara tentang sifat Allah. Contohnya di antaranya Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu bicara tentang Allah. Katakan bahwasanya Allah itu adalah
Allahu Somad, Allah tempat bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yalid walam yulad, dan tidak satupun yang menyerupai Allah. Itu adalah tentang tauhid. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Kemudian isi kandungan Al-Quran berikutnya adalah tentang ibadah. Ibadah itu apa? Yaitu berbakti kepada Allah, tata caranya, apapun perintahnya, apapun bentuknya, itu aja. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu tidak melaksanakan sholat, maka wajah kalian, tangan kalian sampai situ. Namanya wudhu itu ternyata ada di Al-Quran. Kadang orang Islam nggak tahu ini keterangannya di mana, kan nggak tahu. Ternyata di Al-Quran. Itu namanya kandungan Al-Quran dengan ibadah. Ada lagi kandungan Al-Quran tentang sejarah. Dan itu kandungannya sangat banyak tentang cerita orang dulu, orang Bani sudah diceritakan, orang jelek juga diceritakan. Kenapa jelek diceritakan? Kira-kira manfaatnya ini sebagai pelajaran bahwasanya kita jangan seperti itu. Dan itu akhirnya bilang orang kaya kalau jelek juga tidak baik dilaknat oleh Allah. Contohnya di Al-Quran siapa? Qarun. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati bil quwwah. Bagaimana Qarun? Kaya. Saking kaya yang kunci gudangnya, kunci hartanya itu kalau dimuat oleh kereta yang digeret oleh unta, oleh Allah, dia beserta hartanya diamblaskan oleh Allah di dalam. Dan menurut tafsir, harta Qarun itu bergerak di bawah bumi menjauh alam. Jadi kalau di Indonesia orang menemukan harta dan diambil sebagai harta Qarun, mungkin karena bergerak ke seluruh penjuru alam. Mungkin, tapi tidak pasti, bisa saja ada yang lain, tapi mungkin. Jangan bilang tidak mungkin, karena itu diterangkan kan di kita itu hartanya bisa bergerak, dan itu kehendak. Pertama yang amblas ujungnya adalah Qarun dan keluarganya dan pengikutnya, hartanya tidak. Tapi Musa berdoa, ya Allah beserta hartanya. Kenapa? Karena Nabi Musa takut nanti dikira Nabi Musa ini mendoakan Qarun supaya dia dilaknat, tapi hartanya untuk dimiliki, sehingga hartanya didoakan sih. Orang baik diceritakan di Al-Quran. Bahkan raja terbesar dunia menurut Al-Quran, yaitu raja yang berupa di Sulaiman dan raja Dzulqarnain. Raja kafir yang besar di Al-Quran juga ada, yaitu siapa? Raja Fir'aun dan raja Namrud. Kemudian di Al-Quran ada janji dan juga ada ancaman. Janji-janji Allah tentang surga, ancaman-ancaman Allah. Orang iman dipanggil oleh Allah di Al-Quran 89. Manusia dipanggil tapi tidak banyak. Ya ayuhan nas itu sedikit. Hanya berapa? Yang lebih sedikit lagi adalah orang kafir di Al-Quran dipanggil oleh Allah satu kali. Ya ayyuhalladzina kafaru itu cuma satu kali. Itu ya ayyuhalladzina kafaru la ta'dilu yawm. Wahai orang-orang kafir, jangan kalian beralasan dia ini tidak punya siksa. Oleh karena itu bahwa biar kita ini lebih menyatu dengan Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran juga harus pakai ada tajwid, ada mengenal tanda wakaf dan lain sebagainya. Di Banjarnegara itu ada beberapa yang tradisi, tapi itu sebenarnya salah.
Walaupun tradisi kalau salah tetap salah. Di antaranya membaca, orang Banjar tidak semua tapi orang Banjar. Itu kalau baca ayat di surat Yasin, di situ ada tanda wakaf lazim. Wakaf lazim itu kitab apapun itu mengatakan harus berhenti. Tapi banyak di antara masyarakat tidak. Saya senangnya mengingatkan kalau pas baca Quran bersama atau pas Yasinan, karena itu berada dia. Yaitu ayat mana yang sering orang itu lupa tidak berhenti. Fala yahzunka qauluhum. Fala yahzunka qauluhum itu pendek tapi wajib berhenti. Gak ada tanda ayat, hanya mim. Mim itu artinya wakaf lazim dan bermakna wajib berhenti. Kalau tidak berhenti salah. Karena kitab manapun menerangkan jika wakaf lazim harus berhentinya itu harus. Fala yahzunka qauluhum berhenti. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma banyak di antara masyarakat fala yahzunka qauluhum inna na'lamu itu benar salah. Kalau tidak percaya bisa dilihat di keterangannya tentang wakaf lazim atau bisa ya panjenengan nyetel bacaan Yasin Imam Masjidil Haram. Ya. Nah, mereka bisa udah jadi patokan itu mesti berhenti karena itu wajib. Kemudian yang tidak boleh berhenti kadang malah berhenti, nah itu juga salah. Di antaranya apa ini di surat Yasin juga yang ayatnya apa? Yang anutimu malam yasha'allahu at'ama in antum illa fi dolan. Mestinya itu lanjut. Anutimu malam yasha'allahu at'amahu in antum illa fi dolalin mubin. Ada tanda lam alif. Lam alif itu singkatan dari kata la. La itu apa? La takif, jangan berhenti. Karena apa dikasih lah? Karena di situ itu secara lahiriah menjadi maknanya kayaknya titik, tapi itu bukan. Nah, kita dikasih. Terus lagi di Banjar saya sering situ baca Fatihah dan alaihim yang kedua itu berhenti, itu salah karena nggak ada tanda wakaf. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim ini berhenti kalau yang itu. Siratal ladzina an'amta alaihim berhenti. Ghairil maghdubi alaihim walau. Nah ini ghairil maghdubi alaihim ada yang berhenti dan itu adalah salah. Karena masalah karena nggak ada tanda wakafnya sama sekali, harus terus menerus dan lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, harus seperti. Kemudian di Al-Quran lagi itu yang bacaannya tidak umum, yaitu bacaan imalah, hanya satu tempat saja harus diingat dan itu tidak boleh tidak dibaca imalah. Imalah itu apa? Yaitu harokat fathah tapi dibaca seakan-akan fathah dan seakan-akan bukan A tapi E. Nah, tapi bibirnya membentuk kayak membaca dom. Oke, ingat. Bacaannya A, tapi bibirnya latihan olah bibir. Jadi ngaji itu harus ada latihan olah bibir untuk membaca isma. Karena apa? Karena semua huruf itu ada mahmudnya. Mahmud itu tempat keluarnya. Ada yang di bibir, ada yang di tenggorokan, ada yang di ujung lidah, ada yang di pangkal mulut dan lain sebagainya. Maka musafah itu hadapan dengan itu. Yaitu di ayat apa? Innaka la ta'manna, tulisannya la mana, tapi bacanya la ta'ma, tapi bibirnya kayak itu. Innaka la ta'man ala Yusuf di surat Yusuf. La ta'ma tapi bibirnya la ta'man. Guru saya bilang la ta'man.
Kenapa harus gitu? Karena itu kalimat asalnya lantak manuna. Lantak manuna kemudian dielal itu di proses sehingga harus ada pembuangan. Wawunya dibuang, harokatnya ikut dibuang, tapi bibirnya harus menunjukkan seperti ada waktunya. Itu harokat toma yang cocok dengan. Lah itu dari mana ya kan? Dari proses ulama bilang seperti itu, dan ini menurut qiraah yang kita anut madzhab. Kemudian ada lagi yang salah di kita itu, ya bukan semua. Karena saya mendengar sendiri dan saya pas ngajar di situ. Membaca Qul a'udzu birabbin nas itu malikin nasnya itu pendek. Bukan malikin nas, tapi malikin nas pendek seperti itu, ma-nya pendek. Yang saya dengar ketika itu bukan di satu tempat, beberapa tempat mereka bacanya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Sebenarnya biasa-biasa, tapi itu salah. Karena kok salah ya? Karena memang Qur'annya seperti itu pendek. Kenapa orang kok dituntut atau terdorong untuk salah? Ya karena terbiasa dengan Fatihah yang ma-nya panjang, Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin kan panjang memang, sama-sama Malikinya tapi beda. Di Al-Qur'an yang surat Fatihah itu pendek, yang di surat Anas itu yang di Fatihah panjang, yang di Anas pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ma panjang. Tapi pada Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas bukan malikin nas. Saya ngomong karena saya melihat, saya mendengarkan, saya hadir di situ, kiainya salah dan diikuti oleh jamaah. Dan tugas saya yang mengingatkan, takutnya di tempat yang lain ada juga yang ikut salah. Ini baca Al-Quran. Ada lagi yang aneh di Al-Quran itu berhenti, tapi tidak bernafas. Ada 4 tempat. Kalau bernafas ya salah, kalau tidak berhenti juga salah. Karena apa? Tugasnya berhenti tapi tidak bernafas kan? Ya memang tuntutannya seperti itu, kita ikut. Contohnya di surat Yasin 1, kemudian di surat Kahfi juga ada 1, terus di surat belakang itu ada. Kalau tidak salah juz 29 atau 30. Yaitu kala balrona sama mamro. Kala balrona, bal harus berhenti. Kala balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala bal berhenti tapi nggak bernafas. Kala balrona ala qulubihim. Yang kedua yaitu manro. Itu ayatnya apa saya lupa, yang jelas bacanya manro. Nggak boleh manro diteruskan tapi harus berhenti. Manro sama di suratnya, yaitu qalu ya wailana man basala min marqatina hadza ma wa'ada rabban wa sadaqal. Di situ berarti qalu ya wailana man basala min marqatina hadza ma wa'ada rabban wa sadaqal. Ini baru tentang bacaan, belum lagi tajwidnya. Tajwid itu yaitu cara-cara baca, ada yang mendengung, ada yang jelas, ada yang harus dimasukkan huruf satu ke huruf yang lain, namanya idgham. Kita coba angkat sedikit. Tanwin dan nun mati itu jika ketemu huruf hijaiyah itu ada 5 macam. Tanwin atau nun mati ketemu huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, sa dan seterusnya. Itu bacaannya ada 5. Yang pertama idhar. Idhar itu artinya jelas. Bacaannya nggak boleh sama-sama harus jelas. Itu namanya idhar. Yaitu nun mati ataupun tanwin jika ketemu huruf hamzah, ha, fa, ko, ain. Nah, salah satu ketemu hamzah atau ketemu ha atau ketemu ha atau kho atau ain atau misalnya contohnya apa? Wah, contohnya jadi sulit. Pokoknya ada huruf itu
nun mati atau tanwin ketemu salah satu huruf 6 itu harus jelas. Ya. Misalnya contohnya harus ayat ya. Minal jinnati wan nas itu bukan nun mati. Contohnya harus nun mati. Kalau minal jinnati wan nas itu namanya guna. Guna itu mana ada nun ataupun min di tasjid dua tok. Min atau nun di tasjid harus mendengung. Kalau tidak mendengung salah. Jadi kalau a'udzu birabbin nas banyak gunanya, mendengungnya. Kalau a'udzu birabbin nas harus gitu, nggak boleh. Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas nggak boleh. Kalau a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu namanya. Terus kalau panjang itu namanya mat. Mat itu buahnya. Ada mat tabi'i, ada mat iwan, ada mat arif bisukun, ada mat jais mufasil, ada mat wajib mutasil, ada mat ilmi musabah, mukhafaf, macam-macam. Sehingga mat itu kan panjang. Panjangnya itu beda-beda. Kita angkat contohnya misalnya ayat kursi. Ayat kursi di situ ada mat wajib mutasil, ada mat jais munfasil. Artinya panjangnya lebih dari panjang biasa. Dan lagi, man dzalladzi yashfa'u indahu. Ini 3 kali panjang daripada panjang biasa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya lamu ma biasa. Ini yang lainnya aja. Ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Ini panjangnya 3 kali. 3 kali itu sama dengan 3 kali. Yaitu 6 ketukan. Kalau orang kita mengajarkan dengan ketukan berarti lamanya panjangnya itu sama dengan 6 ketukan. Indahu illa bi'idznihi ya lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Sampai 6 kali, terus illa itu namanya mat wajib mutasil. Itu mat tadinya panjang wajib ganti wajib, lalu ditawar wajib, panjangnya segitu wajib. Semuanya mengalir. Jadi idhar harus jelas. Nun atau tanwin ketemu dari huruf 6 tadi itu harus jelas. Kemudian kalau nun ataupun tanwin ketemu dari pada huruf yang lain tadi, misalnya ketemu ya, nun, mim, waw, itu namanya bacaannya idgham. Nah, idgham bihuna, idgham artinya hurufnya dimasukkan ke huruf berikutnya, bihuna dengan mendengung. Oke. Misalnya ketemu ya, mayanamu man. Aslinya man ketemu ya, jadi mai, nunnya hilang masuk ke ya dengan mendengung mai. Seperti itu namanya idgham. Ada idgham bila guna, itu jika ketemu lam dengan tok. Ada lagi iklam, yaitu ketemu ba, satu huruf tok, nun tanwin ketemu ba, iklam. Ada lagi ikhfa itu yang paling banyak hurufnya, ada 15 selain daripada tadi. Ikhfa itu apa? Bacaan nun ataupun tanwin jadi sama. Sama karena apa? Karena mengikuti huruf setelahnya. Seperti man dzalladzi, aslinya man dzalladzi. Man nggak boleh dibaca jelas, harus disamarkan. Seakan-akan mau mengucapkan dal. Man dzalladzi, man. Itu namanya ikhfa. Ikhfa artinya sama. Jadi semua suara disamarkan jika ketemu salah satu huruf 50. Jadi tadi seperti itu tata cara membaca Al-Quran. Dan itu ilmunya dikumpulkan dalam satu paket fun atau bidang namanya tajwid. Tajwid kelas-kelas yang paling rendah dipelajari anak-anak kita namanya Syifaul Janah. Jadi naik lagi ada Tuhfatul Hafal, naik lagi kalau kita belajar bisa cari yang terjemah bahasa Indonesia mungkin lebih mudah. Seperti itu Bapak-bapak, ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila terlalu panjang ya, mohon maaf bila kurang ya bisa lain kali ditambahi. Semoga menjadi
Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.